Hai guys, bersama saya Dio Muhammad. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Trinity Seven setelah part satunya waktu itu. Tiba-tiba aku kangen aja gitu pengen bahas Trinity Seven lagi. Dan sedikit peringatan, kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa skip video ini dan nonton videoku yang lain. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasannya, aku harus minta kalian buat subscribe, karena 98% dari kalian yang nonton video ini gak subscribe. Jadi subscribe buat yang belum, karena sebentar lagi channel ini akan menyentuh 1000 subscriber. Dan buat kalian yang belum nonton part satunya, silahkan kalian tonton dulu, karena ini nanti bakal nyambung soalnya. Linknya ada di deskripsi. And so, gak usah banyak omong, langsung aja kita ke pembahasannya. Chapter dimulai dengan pertandingan antara tim Arata dengan tim Yui. Kalau yang aku lihat di sini, tim Arata ini termasuk tim yang overpower, karena dua-duanya ini unggul dalam kekuatan sihir. Apalagi si Arata di movie 2-nya kemarin hampir mencapai level Trinity. Cuman sayangnya di sini dia di nerf ya, karena cuma boleh pakai satu Griamore. Begitu juga dengan Lise. Ini aku bener gak sih baca namanya Lise? Kalau salah tolong dikoreksi ya guys. Salah satu kemampuannya yaitu bisa memperlambat waktu. Gimana gak OP coba timnya? Singkat cerita, mereka adu kekuatan sihir lah, dimana Arata mengeluarkan sihir favoritnya yaitu Meteor Dragonar. Tapi sayangnya serangan pamungkasnya ini berhasil dihentikan oleh segel suci. Di lain sisi ada Trinity Seven yang juga menonton pertandingan kedua tim dan mulai berkomentar gitulah. Lalu panel pun berpindah pada Hijiri yang bertemu dengan Anastasia dan orang misterius di sebuah lorong. Dan di sini diperlihatkan juga kalau Hijiri mengetahui niat sebenarnya dari Anastasia datang ke Biblia, yaitu ingin mengincar Arata. Tapi ya seperti biasa, Trinity Seven tidak lupa menyajikan unsur komedi di sebuah konflik yang serius. Panel pun berlanjut ke pertandingan. Di sini Lise kelihatan cukup kerepotan menghadapi kombinasi Yui dan Arin, dan dia hampir saja masuk ke dunia mimpi buatan Yui. Tapi untungnya diselamatkan oleh Arata. Dan akhirnya Yui pun menunjukkan wujud onesannya yang dimana harusnya wujud ini cuma bisa dilihat dalam dunia mimpi. Tapi entah bagaimana dia bisa memakai wujud itu di chapter ini. Benar saja setelah berubah ke wujud onesannya, dia memiliki serangan yang merepotkan lawan. Tapi ternyata selama pertandingan itu, Lise dan Arata masih menahan diri dan mulai langsung menggabungkan kekuatan. Setelah menggabungkan kekuatannya itu, bentuk magus dari Yui dan Arin pun langsung hilang, karena Lise telah mengulang kembali waktu. Karena terpojok, kini giliran Arin yang mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu tombak Raja Dewa. Dan juga senjata ini termasuk senjata anti Raja Sihir, yang dimana ini bakal merepotkan tim Arata karena mereka berdua ini memiliki kekuatan Raja Sihir di dalam tubuhnya. Dan ditambah dengan kekuatan simponi milik Yui, Arin pun langsung mencapai level Trinity. Singkat cerita, Arin pun langsung menembakkan energi sihir yang besar. Di saat ingin menghindar dengan Chrono Calculation, segel Arata ini bereaksi dan mulai membuat Arata kesakitan. Karena dirasa tidak mungkin bisa menghindar, mereka pun berpelukan dan pasrah terkena serangan sihir itu. Dan tim Arata pun kalah. Jujur aja aku nggak nyangka sih Arata ini bakal kalah. Karena selain kekuatan tokoh utama, timnya ini juga terhitung OP gitu loh. Tapi berkat kekalahan ini juga Arata pun tidak bisa bertanding melawan Anastasia. Karena rencana Anastasia ini adalah bisa bertemu dengan Arata dan menguasai kekuatan Raja Sihirnya. Setelah itu panel pun berlanjut ke Arata yang menjenguk Lise yang masih terbaring di UKS. Dan di sini juga kita diperlihatkan sisi imut Lise yang malu-malu sapi. Dan seperti biasa Lilis pun memergoki mereka dengan sifat sunderinya. Emang the best lah sensei yang satu ini. Setelah itu Arata pun diajak untuk melihat pertandingan selanjutnya. Dan secara tidak diduga Beast Trinity muncul lagi di scene ini. Cuma bedanya dia udah tobat lah kali ini. Merasa terheran-heran, Lilis pun mengatakan seharusnya kau sudah dihancurkan oleh Arata. Tapi ternyata Beast Trinity alias ayah Lilis ini bisa tetap hidup karena bergabung dengan pedang sihirnya. Tapi konsekuensinya dia sudah tidak menjadi Raja Sihir lagi dan memilih pensiun untuk melihat perkembangan putrinya. Saat Lilis ingin menuju ke pertandingan, Arata pun menyemangatinya dan terlihat muka Lilis memerah di sini. Scene pun berganti ke arena pertandingan di mana kali ini ada tim Lilis yang melawan tim Akio. Di sini juga diperlihatkan kedua tim memiliki keunggulan masing-masing. Tim Lilis lebih mendominasi ke kekuatan sihir, sedangkan tim Akio lebih mendominasi ke kekuatan fisik. Tapi di lain sisi, tim Lilis ini mempunyai rencana untuk mengcounter serangan fisik, yaitu dengan menciptakan barrier pembias serangan fisik.
Namun sayangnya Levi berhasil memotong barrier ini dengan mudah. Setelah barriernya pecah, Levi menggunakan teknik 1000 bayangan tangan yang mengikat layaknya tentakel. Singkat cerita, tim Akio tiba-tiba menyerah karena dirasa tidak dapat menang melawan Mira dan Lilis. Karena kalau sampai Mira ini mengeluarkan White Universe, kelar udah. Mendingan menyerah di awal-awal. White Universe ini juga merupakan salah satu sihir paling kuat yang dimiliki Mira di antara Trinity Seven yang lainnya. Setelah pertandingan selesai, Shin pun berpindah ke adegan percakapan antara Selina dan kepala sekolah. Ia membahas soal pertandingan tadi lah. Panel pun berganti memperlihatkan Arata yang lagi menyendiri di luar. Kesempatan ini pun langsung diambil oleh Anastasia yang langsung mendekati Arata dan mulai berbincang-bincang. Di sini juga terlihat kalau Anastasia ini ngebet banget pengen ngerebut Arata dari Trinity Seven. Ya untuk dimanfaatkanlah kekuatan Raja Sihirnya. Namun tiba-tiba salju turun dan di sini Arin merasakan firasat buruk soal salju yang turun. Sedangkan Lise merasa khawatir karena tidak bisa merasakan energi Arata semenjak salju turun. Di sini akhirnya diperlihatkan kalau orang misterius yang bersama Anastasia adalah Arsa alias kepala Akademi Akasa yang sedang bertarung dengan Levi dan Akio. Kalau kalian lupa, Arsa ini juga pernah muncul di movie satunya. Dia pun membongkar rencananya untuk merebut Arata dari Trinity Seven. Bisa dibilang kekuatannya ini hampir setara lah dengan si kepala sekolah Sableng dan Master Liber. Karena dia sudah sekelas Paladin, jadi bisa dibilang hampir mustahil untuk Trinity Seven bisa mengalahkan nih orang untuk sekarang. Di penghujung panel, Arsa pun langsung mengeluarkan 11 pedang sihir suci Tiamat yang akan diarahkan ke Levi dan Akio. Dan ya, sampai sini dulu untuk pembahasan lanjutan Trinity Seven part keduanya. Aku harap kalian suka dengan videonya dan mungkin aku bakal bikin part 3 untuk kedepannya. Kalau kalian ada requestan anime apa lagi yang perlu kubahas, kalian bisa tulis saja di komentar. Seperti biasa jangan lupa buat klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Dio Muhammad, pamit undur diri and see you in another video.